Untuk menjawab, ada yang ingin menambahkan? Silakan Pak Mudianto. Terima kasih buat kesempatan oleh Pak pimpinan atas kesempatan yang berikan pada kami. Yang pertama mungkin Pak JS Bupati dan Pak Sekda perlu mungkin dipermanenkan istilah di sana ada dua saya tengok, ada dikatakan tadi Taluk Kuantan, ada lagi Teluk Kuantan, mana yang betul? Setahu saya waktu kita Mubes Kuantan Singi tahun 1999 itu sudah kita bakukan, bukan Taluk Kuantan, Teluk Kuantan. Serasa dimulai dari RTW ini kita bakukan itu. Jadi salah itu Taluk Kuantan, yang benar adalah Teluk Kuantan. Itu tadi ada saya tengok berapa disampaikan tadi batas Muara Lembu dengan Taluk Kuantan, masih ada kelima. Tadi Pak Arif juga ada terbaca itu. Ini Taluk Kuantan, Muara Lembu Taluk Kuantan. Yang benar adalah Teluk Kuantan. Itu buka di SK Mendagri tentang pendidikan Kabupaten Kuantan Singi tahun 99. Kemudian berikutnya, apakah sudah terakomodir sini? Mungkin lewat Pak Sekda juga tentang ruang terbuka hijau. Apakah itu kawasan lindung dan lain-lainnya di dalam Perda. Ini Pak Jok, kita sudah jadi Perda ya Pak Sekda ya? Oktober kemarin bukan Perda lagi. Iya, sudah jadi Perda. Tapi aneh juga di saat jadi Perda kita rombak sekarang. Pertanyaan saya dalam forum ini, mungkin kalau ada bagian hukum, karena ini sudah disahkan oleh legislatif dan eksekutif pada bulan Oktober 2024 kemarin, apakah bisa kita rombak lagi? Karena itu paripurna. Kalau ini dirombak lagi nanti, apa sikap dari legislatif nantinya? Mereka sudah ketok palu, diparipurnakan dengan segala hormat. Hari ini kita rombak dia. Secara hukum boleh tak? Secara hukum boleh tak? Itu mungkin yang perlu kita ingatkan. Kemudian juga yang perlu saya pertanyakan di sini juga, tadi ada pertanyaan menggantung dari Pak Arif, dari Pak Sekda tentang batas antara Inhu dengan Kuansing belum jelas nasalah tadi ya. Ya Pak Sekda. Pak Sekda ya. Tadi ada Bapak katakan tadi batas Inhu dan Kuansing masih tanda tanya. Tentu kita akan membuat delineasi di sini. Pertanyaannya delineasi mana yang kita pakai? Kalau belum jelas, tentu harus diperjelas nanti di sini nanti. Ini dah. Ini nampaknya Pak Arif juga belum apa kita dari kita. Mungkin perlu solusi nanti kita apakan juga kita bahas. Karena Pak Sekda nomor 6 itu diberi zona merah, itu garis merah. Artinya perlu kita sikapi di sini gitu. Bagaimana cara yang kita apakan? Kemudian juga Pak pimpinan holding zone tadi begitu banyak. Kalau saya tengok sini ada sekitar 5.445. Ternyata ada tambahan lagi menurut Pak Arif tadi yang dibuat di apa ini? Mungkin kesepakatan kita juga di sini. Apakah holding zone ini masih bisa kita masukkan ke sini? Untuk kita ketahui Perda 10 2018 kemarin yang direvisi, yang digugat oleh beberapa LSM tertentu, kemudian dimentahkan, itu bersebab salah satu penyebab holding zone. Nah, sekarang hari ini di Kuansing muncul banyak lagi holding zone-nya gitu. Karena dalam mata pandang saya, holding zone itu adalah kita semacam beternak konflik. Kenapa saya katakan begitu? Saya misalnya tadi ada perkebunan holding zone. Saya punya perkebunan, PT saya Angin Ribut. Lahan saya itu ada 1/4 dari lahan saya itu kena holding zone. Tentu kalau saya secara pribadi keberatan dengan itu, akan saya adakan lobby-lobby, kemanapun saya kejar. Pak Sekda saya lobby, provinsi saya lobby, kementerian saya lobby, ujung-ujungnya duit. Dan ini biasanya cenderung terjadi konflik, tertangkap KPK dan sebagainya. Nah, sekarang apakah kondisi holding zone ini kita pelihara dengan beternak konflik tadi, atau kita tutup dengan suatu kepastian holding zone itu? Holding zone kan sama dengan abu-abu dia. Abu-abu tidak jelas ya siapa punya. Semacam negara tak bertuan. Nah, mungkin lewat forum ini kita bagaimana solusi kita buat? Apakah catatan-catatan kaki yang kita buat perlu kita adakan atau nanti kita eksiskan aja itu apa gitu. Kemudian juga Pak Sekda, saya melihat tadi ada pariwisata. Coba lihat di tata ruang di apa tuh. Pariwisata itu hanya berapa poin tadi saya tengok yang dibuat di sini. Kawasan pariwisata alam meliputi 13. Ini ada sekitar 6, 9 ada berapa.
mungkin akan lebih eloknya. Saya dulu setahun yang lalu kita mengesahkan Riparprok, rencana pariwisata Provinsi Riau, sudah kita sahkan 20 tahun ke depan, sudah kita sahkan. Di situ objek-objek wisata di Kuantan ini lebih banyak sih. Di sini banyak yang tak masuk saya tengok. Saya kemarin di Pangiannya ada 4 masuk di situ, Koto Tinggi Pangian, Masjid Jami, lalu kubur Datuk Beromban apa ada sini. Sini kok hilang gitu nanti. Ya. Nggak, maksud saya gini, solusinya saya rasa mungkin Pak Sekda ambil data pariwisata yang ada di Kuantan itu yang tercurahkan di Riparprok tadi, rencana pariwisata provinsi, ciplak saling ke situ. Kalau perlu ditambah dia. Karena kita lebih mikro daripada Induk Semang tadi, Riparprok tadi mungkin. Itu saran saya mungkin. Kemudian juga migrasi satwa tadi. Migrasi satwa saya tengok ada warna putih tadi, apa tadi Pak? Coba buka migrasi satwa. Itu migrasi satwa, ini dia. Terus petanya naik kata iya. Ini putih ini apa nih putih? Kosong, Pak. Hah? Kosong. Kenapa kosong? Tidak termasuk wilayah jelajah satwa, Pak. Tapi di RT RW provinsi seperti apa Pak Arif? Kalau RT provinsi kan dia Nyambung tergantung dia, Pak. jenis satwa, Pak. Jenis satwa yang terdapat di sini adalah harimau Sumatera, sama dengan gajah. Orang hutan nggak ada di sini. Karena dulu konsep kita migrasi satwa itu begini konsepnya dulu. Bukit Betabu ini terus nyambung sampai ke ini, menyambung nanti ke Bukit 30. Jadi Bukit Betabu. Jadi harimau yang ada di Bukit Betabu bisa migrasi kawin ke Bukit 30. Nah, sekarang ini terputus gitu. Kalau terputus bagaimana? Dulu namanya koridor biologi saudara. Ya, Pak Arif. Sebenarnya ini tidak putus, Pak. Kalau terputus itu karena perbedaan dia kabupaten yang di bawah, Pak. Yang di Inhu. Yang di atasnya itu di Inhu, Pak. Jadi ke Inhunya itu yang pisah di atas, Pak, bergabungnya, migrasinya. Izin. Coba dilihat peta kawasan lindung coba. Yang kawasan lindung dan kawasan lindung atau ruang terbukanya. Terus kata tadi ada tadi saya tengok nyambung dia semuanya. Ini iya ya, ini. Tuh. Ini apa yang hitam tuh? Kawasan lindung ya, Pak? Itu hutan lindung, Pak. Hutan lindung ya? Iya, hutan lindung. Hutan lindung harusnya kan nyambung dia. Ya. Tapi di sana tadi warna putih. Ya, Tapi karena, mungkin itu tadi karena gajah tadi ya. Gajah tadi. Harimau Karena tadi. itu. Ya. Saya melihat dulu kalau di RT RW 10 tahun 2000 berapa yang lama 2017 itu dulu nyambung semua. Ini kan sudah terputus itu. Karena ini ya Pak Sekda, tanah kita, tanah kebun Pemda itu berada di sana. Dan itu termasuk di kawasan lindung itu. Itu mungkin perlu solusi juga Pak Sekda. Apakah kita nobatkan dia menjadi kawasan budidaya atau tetap menjadi kawasan lindung dalam koridor yang itu tadi? Itu perlu juga diapakan. Karena itu sudah lama kita apakan. Kemudian saya rasa itu kalau yang lain tentang sempadan tadi Pak Arif, sempadan tadi saya rasa mungkin wajib dibunyikan juga di peta. Memang tidak tanggung jawab kita, tapi di peta tetap ada dia ya. Tapi bukan kewenangan, Pak. Bukan Kami kewenangan. hanya mengingatkan saja. Oh gitu ya. Tapi Dia ada di tim sana. kajian dan ditetapkan. Kami hanya mengingatkan, bukan berarti kami melarang, tapi kami mengingatkan bahwa itu bukan kewenangan. Iya, Kalau iya. itu kewenangan, silakan berarti. Ya, saya rasa itu mungkin kalau menurut saya itu sempadan itu tetap dibunyikan dalam peta, tapi mungkin tidak dibunyikan dalam pasal Pak Jok. Jadi dalam pasal tidak diudah karena tidak wewenang tupoksi tidak di provinsi, tapi di peta diwajib ada. Karena sempadan itu salah satu juga merupakan ruang terbuka hijau. Makasih. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Mundiarto terkait dengan masukannya, terkait dengan nama, terkait dengan ruang terbuka hijau. Perda memang ini sudah perda rupanya. Sudah perda, ya. Simulasi